Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Trisya Nur Azni Destianti dari Prodi Pendidikan Teknologi Agroindustri FPTK UPI kelas Agro B. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai jawaban soal ujian tengah semester mata kuliah kurikulum pembelajaran. Kita mulai dari jawaban soal nomor 1. Mengenai konsep kurikulum sudah dijelaskan oleh beberapa ahli, diantaranya ada dari Philip Appenix pada tahun 1962. Beliau menyebutkan bahwa kurikulum harus terdiri seluruhnya dari pengetahuan yang berasal dari disiplin ilmu. Sementara pendidikan harus dipahami sebagai rekapitulasi terpandu dari proses penyelidikan yang memunculkan tubuh bermanfaat dari pengetahuan terorganisir yang terdiri dari disiplin ilmu yang mapan. Sementara dari Daniel Tanner dan Laurel Tanner pada tahun 1975 menyebutkan bahwa kurikulum adalah pengalaman belajar yang direncanakan dan dipandu serta hasil belajar yang diharapkan dirumuskan melalui rekonstruksi sistematis dari pengetahuan dan pengalaman di bawah naungan sekolah untuk siswa yang berkelanjutan dan akan berkembang penuh dalam kompetensi sosial pribadi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1 nomor 19 menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dari beberapa sumber yang sudah dijelaskan tadi, konsep kurikulum yang dapat saya pahami adalah kurikulum merupakan rencana pembelajaran yang diberikan oleh lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi tentang program kegiatan dan rancangan pelajaran yang akan didapatkan oleh peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Di samping itu juga berisi tentang alat atau media yang diharapkan mampu menunjang pencapaian tujuan pendidikan. Kurikulum sebagai suatu rencana dirancang secara sistematik atas dasar norma-norma yang berlaku, yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam setiap pengembangan kurikulum, pasti ada landasan-landasan yang digunakan. Berikut adalah landasan-landasan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum 13. Yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis ini ada dua, filosofis Pancasila dan filosofis pendidikan. Filosofis Pancasila yang memberikan berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. Sedangkan filosofis pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat. Yang kedua adalah landasan yuridis. Yang menjadi landasan yuridis kurikulum, yang pertama adalah Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Dan yang keenam, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Yang ketiga adalah landasan konseptual, di mana landasan konseptual ini berdasarkan relevansi pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi dan karakter, pembelajaran konstekstual,
pembelajaran aktif, dan penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh. Yang keempat adalah landasan teoritis. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, kurikulum dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori pendidikan berbasis kompetensi. Standar kualitas nasional dinyatakan sebagai standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan tersebut adalah kualitas minimal lulusan suatu jenjang atau satuan pendidikan. SKL mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima adalah landasan empiris. Dalam satu sistem pendidikan, kurikulum itu bersifat dinamis serta harus selalu dilakukan perubahan dan perkembangan agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Namun demikian, perubahan dan pengembangan kurikulum harus dilakukan secara terarah dan tidak asal-asalan. Yang keenam adalah landasan iptek. Tercapainya kemampuan sumber daya manusia atau SDM agar dapat memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai iptek, maka ada beberapa hal yang dijadikan sebagai dasar, yaitu yang pertama, pembangunan iptek selayaknya berada dalam keseimbangan yang efektif juga dinamis dengan pembinaan SDM, pelaksanaan penelitian, pengembangan sarana prasarana iptek. Yang kedua, penyusunan iptek terarah pada peningkatan kehidupan bangsa dan kualitas kesejahteraan. Yang ketiga, pembangunan iptek sepadan dengan nilai-nilai agama, kondisi sosial budaya, nilai luhur, dan lingkungan hidup. Yang keempat, penyusunan iptek harus berdasar pada upaya peningkatan efektivitas penelitian, efisiensi, produktivitas, dan pengembangan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, pembangunan iptek harus dapat memberikan solusi penyelesaian masalah konkret. Selanjutnya ada pengembangan iptek di abad ke-21 dan di era revolusi industri 4.0 dalam pengembangan kurikulum. Saat ini pemerintah dan penggerak pendidikan terus berjuang dan bekerja sama untuk mengembangkan kurikulum. Sebagaimana perkembangan saat ini, banyak inovasi pembelajaran yang diimplementasikan di berbagai sekolah. Contohnya, multimedia pembelajaran interaktif online. Untuk media pembelajaran online, baik audio, visual maupun audiovisual yang dapat diakses melalui smartphone ataupun komputer. Dan berikut adalah beberapa aplikasi yang sudah dilaksanakan, diantaranya yaitu Radio Edukasi Kemdikbud, Suara Edukasi, Podcast English First, Sumber Belajar Kemdikbud Audio, Google Classroom, Moodle, Kelas Digital Rumah Belajar Kemdikbud, Zoom, Ruang Guru, Zenius, Clipper, dan visual novel berbasis gamifikasi. Sebagai landasan sosial, tantangan internal dan eksternal merupakan salah satu faktor pengembangan kurikulum 13. Kita bahas satu-satu ya. Dari tantangan internal sendiri, antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Selanjutnya, tantangan yang kedua adalah perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar sumber daya manusia usia produktif yang melimpah pada tahun 2020 hingga 2035 saat angkanya mencapai 70% dari total keseluruhan penduduk di Indonesia dapat ditransformasikan menjadi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban. Nah, selanjutnya ada tantangan eksternal, di mana tantangan eksternal ini antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi,
kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Arus globalisasi ini akan menggeser pola hidup masyarakat dari agraris dan perniagaan tradisional menjadi masyarakat industri dan perdagangan modern. Tantangan eksternal yang kedua adalah pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknoscience serta mutu, investasi, dan transformasi bidang pendidikan. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan, yaitu tujuan, isi, metode atau strategi pencapaian, dan evaluasi. Begitu halnya dengan kurikulum yang berlaku di SMK Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian atau SMK APHP. Komponen yang pertama adalah komponen tujuan. SMK merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki tujuan pendidikan kejuruan, yaitu menghasilkan tenaga kerja terampil yang memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia usaha atau industri, serta mampu mengembangkan potensi dirinya dalam mengadopsi dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan kejuruan tersebut, diperlukan standar kompetensi lulusan SMK APHP yang dijabarkan dari profil lulusan, yakni membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar kompeten, menjadikan tamatan APHP terampil mengolah pasca panen, melakukan identifikasi berbagai komoditas pangan, mengikuti prosedur kerja, menjaga mutu dan menerapkan sistem atau prosedur mutu, melakukan penanganan berbagai komoditas pangan, mengoperasikan proses pengolahan berbagai komoditas pangan, melakukan pengemasan produk pangan, melakukan proses penyimpanan produk pangan, melakukan pemasaran produk, dan mampu berwirausaha di bidang agribisnis pengolahan hasil pertanian. Komponen yang kedua adalah komponen isi. Standar isi SMK mengacu pada standar kompetensi lulusan yang mengintegrasikan ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Standar kompetensi lulusan dijabarkan lebih lanjut dalam standar isi dalam bentuk substandar kompetensi lulusan yang dilengkapi ruang lingkup materi yang akan mendukung pencapaian substandar kompetensi lulusan tersebut. Adapun ruang lingkup SMK APHP diantaranya antara lain pengetahuan dasar agribisnis, pengetahuan dasar agroteknologi, dasar-dasar ilmu sosial dan budaya pertanian, penanganan hasil pertanian, proses pengolahan hasil pertanian, pengawasan mutu hasil pertanian, penerapan keahlian pengolahan produk nabati, hewani, dan produk lainnya, penerapan keahlian pengembangan usaha dan jaminan mutu dan keamanan produk pangan, memanfaatkan peluang dan sumber daya yang ada dalam bidang usaha agribisnis pengolahan hasil pertanian, serta memanfaatkan peluang dan sumber daya yang ada dalam bidang usaha agribisnis pengolahan hasil pertanian. Komponen yang ketiga adalah komponen metode atau strategi pencapaian. Secara garis besarnya adalah 3 poin. Yang pertama, perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses pembelajaran. Adapun proses pembelajaran ini dilengkapi dengan kurikulum 2013, kajian sistem kompetensi lulusan atau SKL, silabus, rencana pelaksana pembelajaran atau RPP, serta modul. Adapun sistem pembelajaran yang dilaksanakan antara lain adalah tatap muka atau kelas online, sistem proyek, dan praktek lapangan. Komponen yang terakhir adalah komponen evaluasi. Penilaian proses pembelajaran atau evaluasi ini merupakan penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran untuk perbaikan. Hasil penilaian digunakan untuk merencanakan program perbaikan pembelajaran, pengayaan,
dan layanan konseling untuk mengatasi kesulitan belajar. Penilaian ini dilakukan dua bidang, penilaian hasil belajar peserta didik oleh satuan pendidikan dan penilaian pencapaian kompetensi peserta didik oleh asesor kompetensi. Penilaian hasil belajar peserta didik oleh satuan pendidikan dilakukan dalam bentuk ujian sekolah atau madrasah, uji kompetensi keahlian atau UPK, rekayasa perangkat lunak atau RPL, ujian akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Instrumen yang dilakukan, instrumen tes dapat berupa instrumen tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik. Sedangkan instrumen non-tes dapat berupa kuesioner, lembar pengamatan, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, penilaian pencapaian kompetensi peserta didik oleh asesor kompetensi dilakukan dalam bentuk sertifikasi kompetensi dan rekayasa perangkat lunak atau RPL. Instrumen yang dilakukan, instrumen tes dapat berupa instrumen tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik. Sedangkan instrumen non-tes dapat berupa lembar penilaian demonstrasi, lembar penilaian portofolio, kuesioner, lembar pengamatan, ataupun yang lainnya. Selanjutnya adalah jawaban soal nomor 4. Jika saya merupakan seorang guru SMK PHP mata pelajaran dasar penanganan bahan hasil pertanian, maka model pengembangan kurikulum yang akan saya pilih adalah model Rop-Taylor. Karena model ini dirasa cukup simpel untuk diterapkan dalam pengembangan kurikulum cakupan mata pelajaran. Selain itu, model pengembangan kurikulum ini menekankan pada bagaimana merancang suatu kurikulum disesuaikan dengan tujuan. Dengan sederhana dapat dipahami bahwa pengembangan kurikulum harus disesuaikan dengan tujuan, visi, dan misi suatu lembaga penyelenggara pendidikan. Adapun langkah-langkah dalam melaksanakan model pengembangan kurikulum model Rop-Taylor ini, yang pertama adalah menentukan tujuan pendidikan, kedua, menentukan proses pembelajaran, ketiga, menentukan organisasi pengalaman belajar, dan yang keempat, menentukan evaluasi pembelajaran. Jika saya merupakan seorang guru SMK PHP mata pelajaran dasar penanganan bahan hasil pertanian, maka model evaluasi kurikulum yang akan saya lakukan adalah model congruence. Hal ini karena dalam pengembangan kurikulum mata pelajaran ini menggunakan model Rop-Taylor yang menekankan pada kesesuaian tujuannya, sehingga hal ini sesuai dengan model evaluasi kurikulum model congruence yang memeriksa kesesuaian antara tujuan pendidikan dengan hasil belajar. Adapun langkah-langkah dalam melaksanakan model evaluasi kurikulum model congruence, yang pertama adalah merumuskan tujuan tingkah laku, yang kedua menentukan situasi di mana peserta didik dapat memperlihatkan tingkah laku yang akan dievaluasi, yang ketiga menyusun alat evaluasi, dan yang keempat menggunakan hasil evaluasi. Sekian pemaparan jawaban soal ujian tengah semester mata kuliah kurikulum pembelajaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.